Selamat siang teman-teman, berjumpa lagi dengan kami di channel Iganda Kabupaten Wonosobo. Pada siang hari ini saya akan membawakan acara podcast di acara Iganda ini. Sebelumnya saya di sini ada teman saya, saudara saya dan rekan saya, Mas Tama. Sehat Oke, Mas? Bro, sehat bro. Oke, ini Mas Tama, teman-teman yang belum kenal ya. Beliau ini adalah dari menjabat sebagai ketua 2. Dan ada yang satu lagi yang tidak kalah fenomenal ini. Ini beliau yang sering, kalau teman-teman banyak lihat di YouTube, beliau yang sering ngomong, ini sering banyak ngomong. Nah, ini kebetulan ketemu dengan saya. Nanti kita akan padukan omongan kita. Oke. Mas Arif Mulyanto, selaku dari bidang Bitkom ya Mas? Ya. Oke, siap toh Mas? Ya, siap. Ini ngomong sebelum kita lanjut pembicaraan nih Mas. Non Sewu sudah divaksin ini berdua? Alhamdulillah sudah Vaksin dua lengkap. kali ini. Oke, teman-teman juga jangan lupa ya, vaksin. Walaupun sudah divaksin, ingat, kita jangan lengah. Kita harus tetap menjaga prokes 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Oke, teman-teman. Jadi gini Mas Tama, Mas Arif, langsung saja. Kita akan sedikit banyak mengobrol tentang keluarga kita, Iganda Kabupaten Wonosobo. Meskipun orang ngobrol itu harusnya enaknya sambil ngopi, Wah, ini apa mantap macet ini. apa ya toh Mas, sambil rokokan ya. Tapi karena nggak ada ya nggak apa-apa kan gitu. Yang penting kita santai saja ya teman-teman. Oke. Ini mungkin untuk pertanyaan pertama, ya bukan pertanyaan sih. Ini hanya saya ingin sedikit banyak mengetahui mungkin tentang latar belakang Iganda dulu, atau mungkin sedikit banyak sejarah Iganda. Mungkin dari yang pertama mohon izin Mas Tama bisa menyampaikan kepada teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu. Jangan kemana-mana, saksikan Mas Tama cerita Iganda. Oke, monggo Oke. Mas Tama. Terima kasih teman-teman yang nantinya menonton channel kami, channel Iganda Wonosobo. Tadi yang disampaikan Mas Bowo benar sekali, memang tidak ada kopi, Tidak ada apalagi kopi. Pacetan ini nggak masalah Mas Bowo. Nggak apa-apa. Oke. Terkait sejarah Iganda, sebelum terbentuknya Iganda itu ada beberapa dari teman kita yang ketemu Mas, ketemu komunikasi ngalor ngidul lah, bahasa Wonosobo ini ngalor ngidul gitu, Ngidul. sehingga menemukan sesuatu yang luar biasa, yang dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi ikon kita. Oh gitu. Sampai penamaan Iganda itu sejarahnya luar biasa. Oh, iya. Ikatan Pegawai Non ASN Daerah Kabupaten Wonosobo. Itu sejarahnya dari beberapa teman itu berkumpul, ngobrol-ngobrol biasa ringan. Tepatnya tanggal 19 kita, Tanggal 19 ya Mas? ya tanggal 19 kita mendapatkan frekuensi yang sama Oh, gitu. ya. Sehingga kita bisa membentuk satu wadah Siap. dari beberapa teman kita, pendahulu kita, maksudnya pendahulu bukan yang sudah meninggal Mas. Ya. Maksudnya yang merintis gitu loh Mas. Iya, iya. Itu yang merintis, Iya. sehingga dari teman-teman yang mengawali itu terbentuklah Iganda yang sekarang ini ada gitu Mas. Begitu. Tanggal 19 Tanggal 19 Januari. Berarti ibaratnya jangan lupa teman-teman ya, di save tanggalnya 19 Januari ya Mas. Siap. Ulang tahun bro. Ulang tahun, Barangkali ya. mau ada yang adu mungkin bisa ke Oke, Mas oke. Tama. Oke Mas Tama, jadi Iganda itu lahir karena bentuk, bisa dibilang bentuk Mas, situasi keprihatinan atau bukan Mas? Betul sekali. Begitu. Itu keresahan kita Oh sebenarnya. ya. Keresahan kita, posisi kita yang ada di OPD masing-masing. Kita sampaikan ke satu forum yang saat itu memang bukan forum formal. Kita Oh. ngobrol biasa aja. Kok nilai sama gitu. Oh berarti Pemikirannya istilahnya sama. kongko-kongko gitu ya Mas? Iya, bener. Oh. Ngopi-ngopi bareng. Oh iya iya, berawal dari ngopi tetap ya. Iya, gitu. Itu oke. Berarti teman-teman sedikit bisa tadi sudah dijelaskan sama Mas Tama bahwa Iganda itu lahir karena bentuk ya awalnya dari ngobrol santai, cangkruan ya Mas, bahasanya ngopi bareng. Betul. Itu ada keresahan dan ini mungkin ya teman-teman yang belum, ini khususnya belum ASN ya Mas? Belum. Belum Kita non ASN. Non ASN di Iya. Kabupaten Wonosobo ini yuk terbentuklah bentuk wadah keluarga baru bernama Iganda. Tepat sekali.
Ikatan Pegawai Non ASN Daerah Kabupaten Wonosobo. Mungkin Mas Tama itu dulu, saya Siap. akan melempar pertanyaan kepada beliau Mas Arief dari bidang Bitkom. Singkat saja nih Mas Arief. Ya, Apa itu Iganda Mas? Iganda itu adalah sebuah ikhtiar kolektif bersama. Ini bukan perorangan, tetapi dari wujud dari rasa senasib sepenanggungan tadi yang disampaikan bahasanya Mas Tama, keprihatinan bersama itu. Kemudian ini sebuah wadah yang kita ini sebagai kendaraan kita untuk berikhtiar untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi komitmen sebagai bangsa dan negara. Salah satunya ini adalah hak setiap warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 itu sudah jelas. Ya, kita berserikat berkumpul itu dilindungi undang-undang. Di sisi lain juga Wonosobo dikaruniai sebuah perda kalau kita bilang, karena ini perda yang tentunya belum ada di daerah lain. Fenomenal ya Mas? Fenomenal ini. Fenomenal. Perda tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Ya, Mantap. di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016. Di antaranya adalah tentang hak kesejahteraan dan sebagainya, dan ini harus menjadikan momentum kita untuk bersama-sama, tidak hanya menjadi tugas oleh pemerintah, tetapi kita bersama seluruh elemen yang ada di Wonosobo ini untuk mewujudkan itu. Di antaranya tentunya kita tahu semua kondisi teman-teman bahwa kita adalah bagian dari pelaksana birokrasi, di mana kita sebagai non ASN tidak masuk dalam regulasi kepegawaian. Tentunya apapun regulasinya tiap wilayah kasuistik, sehingga kita perlu duduk bersama, kita perlu untuk menyatukan rasa, menyatukan frekuensi untuk kebaikan Wonosobo. Itu kira-kira seperti itu Mas. Oke. Jadi berangkat dari situ, dari Iganda sendiri, langkah konkret apa ya Mas? Sejauh ini langkah konkret apa yang sudah dilakukan Iganda atau yang sudah ditempuh Iganda ini Mas? Biar Ya. teman-teman semua pada tahu ini langkah konkretnya yang sudah dilakukan oleh Iganda Mas. Oke. Kalau secara internal Mas Bobo, Ye. secara internal kita sudah mencoba mengkonsolidasikan di internal Iganda itu. Salah satunya setelah terbentuknya kita mendeklarasikan diri sebagai sebuah wadah yang namanya Iganda tanggal 19 Januari tadi yang sampaikan Mas Tama itu adalah membentuk kepengurusan. Yang kedua, kita merumuskan program kerja kita apa. Nah, itu. Yang ketiga adalah sebagai negara hukum, ada aturan regulasi walaupun berserikat berkumpul itu dilindungi oleh undang-undang, tetapi ada sesuatu yang ini harus kita taati bersama, yaitu berkaitan dengan legalitas. Alhamdulillah kita sudah mengurus legalitas kita. Wah, mantap. Baik dari akta notaris tercatat kita nomor 19 tanggal 29 Maret 2021 kita sudah sah secara kenotarisannya. Kemudian kita terdaftar di SK Kemenkumham itu nomor 0005029.AH.01.07. Artinya apa? Apalkan bro. Mantap. Ya. Berarti ini secara gini Mas Arief sebentar, Ya. mohon maaf. Berarti ini secara tidak langsung sudah legal ya Mas? Legal. Sudah legal ya berarti ya Mas Tama ya? Kita Siap. sebagai organisasi yang sudah punya legalitas, Ya. kita tidak hanya menjadi objek hukum, kita juga mempunyai hak untuk sebagai subjek hukum. Oke. Itu ketaatan kita bersama, komitmen kita bersama bahwa kita hadir adalah sebagai bagian dari bangsa, bagian dari sebuah civil society, katakanlah seperti itu, yang kita konsen untuk teman-teman non ASN. Gitu. Itu dari sisi internal ya. Ya. Dari sisi eksternal banyak hal yang sudah kita komunikasikan, Oke. termasuk kita bicara, kalau kita bicara objek kita yang ingin kita ikhtiarkan sebagai bentuk kegiatan gotong royong secara kolektif adalah objek kita adalah, subjek kita adalah teman-teman non ASN. Makanya kita punya data. Apa yang kita lakukan harus terukur sistematis. Makanya kita sudah melakukan secara internal tadi, kita juga menghimpun, dan alhamdulillah kita sudah tergabung oleh teman-teman non ASN. Potret kita tanggal 24 Februari itu sudah ada 807 non ASN. 807 Mas? 807. Mantap kan? Mantap. Itu tersebar dalam 34 OPD. Organisasi perangkat daerah, Daerah, ya. ya. Baik dari dinas maupun yang berbentuk badan, termasuk di kecamatan-kecamatan. Oh, di kecamatan juga berarti Iya, Mas? Anggota? kecamatan sudah masuk semua, karena Oke. di setiap kecamatan itu ada kok non ASN, dan Oh gitu. semuanya itu bahkan bagian dari titik-titik vital di dalam pelayanan publik.
Dan sementara ini yang menjadi konsen pemerintah tentunya kalau non ASN yang sudah terakomodir itu justru yang tenaga teknis. Padahal pelayanan publik itu sesuatu yang penting, Mas. Pelayanan publik, bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan sebagainya itu adalah bagian dari warga kita, bagian dari anggota kita yang saat ini memang sedikit banyak kurang mendapatkan suara yang baik, mendapatkan perhatian yang baik karena yaitu tadi, karena kita belum ada satu kesatuan yang utuh lah untuk kita berjuang bareng-bareng supaya terlihat kita bahwa kita punya komitmen bersama untuk kebaikan Wonosobo dalam pelayanan publik itu, Mas. Baik teman-teman, jadi ini anggota Iganda itu ada sekitar 807 Februari, potret 24 Februari. Potret 24 Februari 24 Februari 2021 itu sejumlah 807 anggota. Itu tersebar di berapa OPD, Mas? 34 OPD. 34 OPD dan yang di kecamatan. Dan kita perlu menambahkan bahwa situasi saat ini bukan situasi ya, tapi potret kita sebenarnya kalau kita mau memotret lagi yakin bahwa jumlahnya lebih dari itu. Begitu, Mas. Ya karena pada waktu kita pendataan itu kan mungkin belum semua orang tahu tentang Iganda. Iya. Terus batasan-batasan apa, kriteria mana yang masuk menjadi bagian dari Iganda itu. Karena dalam komitmen kita bersama dalam sebuah musyawarah tertinggi kita yang kita namakan sebagai rapat anggota, di situ kita merumuskan nama, termasuk logo, termasuk anggaran dasar anggaran rumah tangga itu, diantaranya kita merumuskan tentang definisi anggota itu yang seperti apa. Kriterianya yang pertama jelas dia non ASN yang bekerja di pemerintah daerah. Dalam ini konteks kita bicarakan ya pemerintah daerah Wonosobo, karena Iganda lahir di Wonosobo. Yang kedua adalah teman-teman yang masuk anggota ini adalah yang dibiayai oleh APBD daerah. Terus teman-teman yang tidak masuk di sini adalah teman-teman yang mohon maaf yang termasuk tenaga pendidikan, BLUD, kesehatan dan sebagainya itu karena yang pertama mereka sudah punya asosiasi sendiri. Sudah punya wadah sendiri ya, kita sebagai sebuah elemen masyarakat yang namanya Iganda baru lahir kemudian kita coba untuk merangkul mereka, menjadikan bagian dari mereka yang mereka sudah berjuang duluan kan tidak etis. Tapi dalam satu barisan karena punya perjuangan yang sama, hanya mungkin beda gerbong, itu tidak menjadi masalah karena prinsip kita itu. Yang berikutnya yang tidak masuk dalam keanggotaan Iganda adalah outsourcing murni kalau kita katakanlah. Jadi non ASN atau orang yang bukan PNS, bukan ASN yang di pemerintah daerah itu yang mereka kepegawaiannya itu bukan kepegawaiannya itu masuk di perusahaan alih daya itu tidak masuk di dalam anggota Iganda. Terus tadi saya juga belum menyampaikan Mas tentang kerja kita di eksternal ya. Kita sudah komunikasi, bahkan kita sudah sampai melakukan rapat dengar pendapat tanggal 7 April 2021 yang pada prinsipnya di situ kita sudah dihadirkan di dalam rapat dengar pendapat termasuk Komisi A. Kita mengapresiasi kepada DPRD Kabupaten Wonosobo bahwa kita sudah direspon dengan satu forum resmi di rapat dengar pendapat itu menghadirkan BKD tanggal 7 April itu. Di salah satunya kita mendiskusikan tentang bagaimana peran serta teman-teman non ASN di setiap OPD masing-masing. Kemudian kita menceritakan bagian-bagian vital yang selama ini menjadi keperhatian bersama, termasuk isu-isu yang cukup perlu kita seriusi bersama. Yang pertama tentang kesejahteraan. Kesejahteraan. Tentang kesejahteraan karena gimana Mas? Belum merata Mas antar UPD dengan sistem penggajian katakanlah honorarium dan sebagainya itu belum merata. Ingat bahwa UMK kita 1.920. Masih banyak teman-teman yang di bawah itu. Masih banyak. Masih banyak. Hanya beberapa UPD mungkin yang sudah di atas 1.920 ya. Belum lagi masih banyak teman-teman yang tidak tercover untuk perlindungan. Di Undang-Undang Dasar 45 jelas pasal 28A sampai E atau itu sudah muncul jelas, gitu kan. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga ada. Bahkan di Perda Kabupaten Wonosobo Ramahan pun muncul bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan kesejahteraan itu ada dan itu hak asasi yang dasar yaitu hak asasi manusia. Dan ini kita komitmen bersama untuk ayo kita wujudkan itu. Salah satunya apa? Ya dengan bagaimana mendapatkan minimal UMK, mendapatkan proteksi dan sebagainya. Dan hal dari semua itu adalah goal tertingginya adalah bagaimana kita mendapatkan status. Karena ada amanah undang-undang
ASN nomor 5 tahun 2014 itu sudah jelas. Dan bagaimana kita mendorong itu semua. Begitu kurang lebihnya, Mas. Sebentar Mas Bowo, Ya. kok bingung ya? Ini saya gimana, antara bingung, ngantuk karena nggak ngopi juga nggak tahu nah, nih. itu. Tapi alhamdulillah sedikit banyak dari penjelasan tuturan beliau Mas Arif ini juga sudah udah kompleks ya Mas. Jadi menurut saya IGANDA ini adalah sebuah organisasi yang baik, yang legal, tidak neko-neko, kan seperti itu. Apalagi anggotanya sudah banyak sekali nih Mas, 807 itu aja baru potret tanggal 24 Februari. Februari 2021 dan kemungkinan masih ada tambahan lagi. gitu Ya. teman-teman. Jadi seperti inilah IGANDA. Kemudian nah ini Mas, ini mungkin ke Mas Tama ya. Ini nanti kalau nggak ditanya nanti enggak nganggur ini, kasihan. Padahal ini orang pinter juga sama Mas Arif. MC-nya saya yang agak kurang pinter. Bisanya cuma tanya nggak bisa jawab. Jadi Mas Tama kira-kira langkah apa ke depan dari IGANDA yang akan dilakukan ini Mas? Kira-kira biar teman-teman, oh berarti pengurus IGANDA sudah melakukan ini yang tadi sudah Mas Arif jelaskan, panjang sedikit banyaknya sudah dijelaskan. Nah kemudian kalau dari Mas Tama sendiri sebagai ketua 2 ini mohon izin mungkin bisa agak sedikit diberikan bocoran ini teman-teman. Kira-kira langkah ke depan itu akan seperti apa, ini IGANDA akan dibawa kemana ini, seperti judul lagu ya, mau dibawa kemana, seperti itu. Ini gimana Mas Tama? Oke. Ke depannya ini, kira-kira. Untuk kedepannya harapan kami Iya. yang dari internal dulu saja. Ya, Dari internal kita pemantapan dari segi data, segi data. kualitas data, kuantitas Iya. data itu harus benar-benar kita perhitungkan. Valid Kita berarti, tata, Mas? harus valid, Oh, siap. harus valid. Yang kedua, kita mengawal, jangan sampai data kita ada nyun sewu, Nggih. ada yang bahasa sekarang siluman gitu. Jangan sampai Mas. Wah, horor. Dari OBD. Siluman Ya, teman-teman. siluman. Betul. Ini sebentar Mas. Ini siluman buaya putih apa siluman apa ini Mas? Monggo, mumpung ini di area yang Oh iya. luar biasa, Telaga Menjar ini Telaga indah Menjar. sekali. Begini maksud Nggih, saya, monggo. ketika tadi disampaikan Mas Arif, Iya. ada jumlah 807 mungkin 807. akan bisa Tambah bertambah lagi, nanti ya. ketika kita update data di insya Allah tahun 2022 nanti. Oh gitu. Awal tahun kita akan update data Update sesuai lagi. ya data yang terbaru nantinya. Oh. Nah, disitulah peran kita semua. Nggih. Nggak hanya saya, nggak hanya Mas Arif, Semuanya ya, atau Mas? teman-teman pengurus semuanya. Oke, Nanti siap. kita kawal kevalidan data itu. Nggih. Itu yang utama. Ketika nanti kita mau ngejar yang eksternal kok internalnya kita belum siap, itu Ya. kan menjadi lucu. Nggih. Nah, Betul. langkah yang pertama nanti di tahun 2022 Nggih. kita pastikan update data itu valid dan benar. Oke. Berarti kira-kira tahun 2022 ya Mas Cih? Ya, insya Tahun Allah. 2022 itu untuk kevalidan data itu bisa menyentuh berapa persen Mas kira-kira? Kita Mungkin. harapkan 100% Mas. Oh gitu ya? Iya. Ya. Kenapa 100% harapan kami nggak perlu ada lagi penundaan? Nggih. Ngapain ditunda? Kita harus aksi, benar-benar bekerja Nggih. untuk siapa? Kemaslahatan anggota semua. Begitu Siap. Mas. Siap. Ya Mas Hari. Ya, betul seperti 100% itu. nggih. Ya, sip. Deal. Deal. Wah mantap teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ada sedikit banyak yang beranggapan atau berasumsi, wah ngapain sih gitu IGANDA, ngapain sih harus kayak gini. Enggak teman-teman. Selama panjenengan tidak berubah, panjenengan tidak berjuang untuk panjenengan sendiri, untuk keluarga panjenengan, untuk anak istri, orang tua panjenengan, ingat teman-teman, Gusti Allah tidak akan merubah nasib jika bukan kaum itunya sendiri yang berubah. Kan Mantap, seperti Bro. itu, Mas. Mantap. Jadi Masuk. kita tetap mungkin menurut saya kita tetap semangat ya Mas. Siap, Itu harus siap. selalu Mas. Wajib, harus selalu. wajib itu. Yang dikatakan yang di luar pengurus mungkin teman-teman yang di luar pengurus juga bisa mendoakan perjuangan teman-teman pengurus agar ikhtiar kita bersama bisa ya ibaratnya bisa membawakan hasil yang baik lah kan Amin, seperti itu harapan amin. teman-teman semua. Jadi yang ini Mas untuk
ini mungkin nanti untuk keberlanjutan podcast ini akan ada beberapa Oke. tahapan lagi. Jadi untuk saya ini ya, satu kata saja ini cepet-cepetan aja. Oke. Kita cepet-cepetan coba, ini beneran Peter enggak kan begitu. Untuk Mas Arif, apa itu ganda Mas? I-ganda itu adalah bagian dari kaum orang yang bekerja, orang yang nyata dan berkomitmen untuk kebaikan kita bersama. Oke. I-ganda itu apa Mas Tama? Sama dengan Mas Arif, ada nyata kerja. Sama, nek sama ya kabeh wong iso Mas. Iya, kita satu frekuensi Mas. Frekuensi, Oh, gitu ya? Frekuensi, Iya. Mas, kita, Mas. Mantap kan? Oke. Berarti seperti itu teman-teman. Sedikit banyaknya. Oh iya Mas, sebelumnya ini. Gimana Oke. Mas? Ini I-ganda ini ada semacam apa? Mares apa slogan apa? Yel. Oke. Ada toh? Ada dong. Oh. Gimana? Saya belum Penasaran? tahu ini. Penasaran. Oke. Coba teman-teman kita saksikan ini. Ini apa nih Mas? Ini bentuknya apa nih? Sebut aja jenengan I-ganda gitu. Gitu. Iya. Mantap. Oke Mas, siap, Siap. Mas. Mantap. Coba dulu ya Oke. teman-teman. Ya. Ini harus yang lantang ya Mas. Biar Siap. I-ganda. Ada nyata kerja. Wah, Oke. terima kasih. Mas Arif, terima kasih. Seperti itu teman-teman, kita sedikit banyak berbicara ngobrol dengan beliau-beliau ini. Tentunya masih banyak hal-hal yang akan nanti kita bedah. Oh, ini belum berapa ini baru awalan. Terus saksikan, jangan lupa subscribe and like. Gratis kok, nggak bayar, nggak rugi. Oke ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di lain kesempatan. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Mas Tama, Mas Arif, terima kasih Terima sekali kasih. atas kehadirannya. Untuk teman-teman kru, ada Mas Tolka, ada Mas Faiz, ada Mas Yasin. Terima kasih untuk semuanya atensinya, dan ingat teman-teman, Wonosobo itu indah, jangan di rumah saja. Saatnya kita referensi bersama atau sama-sama. Telkom Mejer, mantap.